Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Mama Rasya. Kali ini Mama Rasya ingin nge-share resep masakan. Kita hari ini membuat pastel jadul tanpa cetakan. Ini pastelnya enak banget, gurih, kulitnya garing, dalamnya lembut, dan pastinya sangat enak. Tonton videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita buat isiannya dulu. Untuk bumbu-bumbunya silahkan baca di bagian deskripsi ya teman-teman. Ini bumbunya kita tumis sampai harum dan berubah warna seperti ini. Ini sambil kita aduk-aduk agar tidak mudah gosong. Kemudian di sini saya tambahkan sejumput udang halus. Ini gunanya agar isiannya lebih terasa gurih. Kemudian saya tambahkan seperempat sendok teh lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk lagi seperti ini. Lalu di sini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur dan setengah sendok teh garam. Ini kita aduk kembali hingga aromanya keluar. Rasanya juga boleh dicicipin sudah pas atau belum. Kemudian di sini saya tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Ini kita aduk-aduk lagi. Lalu di sini saya tambahkan 150 ml air. Ini saya menggunakan air matang. Ini kemudian kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan wortelnya. Di sini saya menggunakan 300 gram wortel yang telah dipotong dadu. Kemudian kita aduk-aduk lagi seperti ini. Setelah agak layu dan agak lembut wortelnya, lalu kita masukkan kentangnya. Di sini untuk kentangnya saya menggunakan 300 gram juga yang telah saya potong dadu seperti ini. Ini kita aduk-aduk merata sampai benar-benar lembut. Di sini saya tunggu sampai airnya benar-benar sat dan berkurang seperti ini. Ini kita aduk-aduk lagi dan kita tunggu sampai isiannya benar-benar lembut. Kemudian kita koreksi rasa. Jika sudah pas, kemudian kita tambahkan potongan daun bawang dan juga seledri. Untuk daun bawangnya saya pakai 1 helai saja dan untuk seledri bisa disesuaikan dengan selera. Ini kemudian kita aduk-aduk merata seperti ini sampai benar-benar tercampur. Dan jika dirasa sudah pas, kita matikan kompor dan sisihkan. Kemudian di sini kita buat bagian kulitnya. Di sini sudah saya siapkan 300 gram terigu protein sedang, atau jika diukur dengan sendok makan sebanyak 30 sendok makan seperti ini. Ini kita masukin ke dalam wadah. Lalu saya tambahkan seperempat sendok teh garam, 1 butir telur. Ini telurnya kita kocok lepas terlebih dahulu seperti ini. Setelah tercampur, kemudian kita masukkan ke dalam bagian tepung. Ini kemudian saya aduk-aduk menggunakan centong karena ini masih basah bagian telurnya ya teman-teman, agar tidak terlalu mengotori tangan. Kemudian setelah itu saya tambahkan 100 gram margarin. Untuk margarin boleh memakai merek apa saja ya teman-teman, sesuai selera saja.
Kemudian ini kita aduk-aduk lagi seperti ini. Ini kita aduk terus sampai tercampur. Setelah tercampur, kemudian saya tambahkan 90 ml air. Ini kita aduk-aduk lagi dengan centong. Atau jika teman-teman menggunakan sarung tangan juga nggak apa-apa. Nah, setelah seperti ini saya mengulainya dengan tangan. Tapi terlebih dahulu jangan lupa cuci tangan yang bersih dulu ya teman-teman. Ini kemudian saya lanjut mengulen dengan tangan hingga kalis. Ini saya ulen terus seperti ini. Ini saya mengulainya sekitaran 5 menit, sudah terlihat kalis seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini adonannya saya bulatkan seperti ini. Nah, setelah itu kita pindahkan ke dalam alas seperti ini ya. Ini kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini kita potong-potong ya teman-teman, seperti ini. Untuk kulitnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Kalau saya, ini kulitnya saya bagi menjadi 15 bagian. Satu bagian ini beratnya sekitaran 30 gram. Jika teman-teman ingin membuat pastel yang lebih besar, bisa ditambah size-nya, bisa ditambah menjadi 40 gram. Dan apabila ingin lebih kecil, bisa dikurangi menjadi 25 gram ataupun 20 gram ya teman-teman. Ini kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya dapatnya 15 buah. Tuh, ini 15 buah untuk kulitnya. Ini kemudian kita tutup dan kita tunggu selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, ini adonan kulitnya. Ini karena tidak menggunakan cetakan, saya gunakan plastik dan juga mangkok stainless untuk menipiskan kulitnya. Perhatikan ya teman-teman, ini seperti ini. Pakai plastik gula, ini saya menggunakan plastik gula yang telah dipotong. Kemudian di bagian mangkuk stainlessnya itu ditekan-tekan di atasnya. Apabila kurang tipis, bisa ditipiskan dengan rolling pin. Setelah dirasa sudah tipis, ini hasilnya seperti ini. Kemudian masukkan bagian isiannya seperti ini. Untuk isiannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Ini kemudian disatukan seperti ini. Bagian pinggirnya dipencet-pencet seperti ini ya teman-teman, agar isiannya tidak mudah keluar. Kemudian dilipat-lipat seperti ini. Cubit lipat, cubit lipat, cubit lipat, cubit lipat terus seperti ini hingga ke bagian ujungnya. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman, mudah sekali kan? Ini kita ulang lagi seperti ini ya teman-teman. Ini kita tekan dengan mangkok stainless, kemudian diguyer-guyer kalau orang Jawa bilang. Nah, ini saya rasa sudah cukup tipis. Ini kita beri isian, bisa 1 sendok makan ataupun 1,5 sendok makan seperti ini. Setelah itu bagian tengahnya kita gabungkan seperti ini teman-teman. Tuh, ini kita cubit-cubit bagian pinggirnya agar isiannya padat dan tidak mudah keluar. Ini untuk kulitnya lembut banget ya teman-teman saat ditekan-tekan seperti ini. Jadi lebih mudah saat mencetaknya. Nah, ini kita cubit lipat lagi. Kita cubit.
lipat, cubit lipat, cubit lipat, cubit lipat lagi sampai selesai, sampai ke bagian ujungnya ya teman-teman. Walaupun masih terlihat kurang rapi, tapi ini sudah lumayan ya teman-teman. Buat teman-teman di rumah bisa dicobain melipatnya seperti ini. Kemudian ini siap untuk digoreng. Di sini saya sudah manaskan minyak goreng. Ini kita goreng di atas minyak panas. Kita goreng dengan menggunakan api kecil saja ya teman-teman. Bagian atasnya sambil disiram-siram minyak dengan menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman. Ini kita goreng. Apabila dirasa bagian bawahnya sudah menguning, bisa kita balik. Ini bagian bawahnya sedikit agak gosong ya teman-teman, saya gorengnya karena saya juga sambil ngasuh bayi. Anak saya masih kecil ya teman-teman, jadi harap maklum. Setelah dirasa matang, ini bisa kita angkat dan tiriskan ya teman-teman. Nah, ini dia pastelnya. Sudah bisa kita angkat dan kita dinginkan. Hasilnya bagus ya. Ini dia pastel kita tadi teman-teman. Ini tuh pastelnya, pastel jadul yang pastinya rasanya enak, gurih, bagian dalamnya tuh lembut banget, tapi bagian luarnya, bagian kulitnya itu renyah dan garing, sama sekali nggak nyerap minyak ya teman-teman. Nah, ini dia tadi pastelnya. Ini dia teman-teman, bisa dilihat sendiri. Perhatikan ya teman-teman, tuh ini tuh renyah ya teman-teman ya. Bagian dalamnya penuh, nggak pelit sama sekali untuk bagian isi. Ini tuh dijamin enak, dan suami di rumah jika dibuatin seperti ini tuh pasti makin cinta deh sama teman-teman di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Mama Rasya. Terima kasih.